Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan kita sudah masuki segmen kreatif dan kami akan bahas mengenai potensi bisnis startup produsen dry shampoo dan sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Alicia Tamsil, founder dari Sway Away. Apa kabar Mbak Alicia? Baik, terima kasih Mas. Ya, thank you udah join di kreatif kali ini. Semoga kita sehat selalu ya Mbak Alicia. Ya, Ini terima kalau kasih. bicara mengenai apa yang menginspirasi pendirian bisnis Anda ataupun pendirian Sway Away, apa Mbak Alicia? Awal mulanya sebenarnya Swewe itu berdiri karena keluh kesah pribadi ya, yang Hmm. dimana saya sendiri itu memiliki keluhan rambut yang lepek sekali. Nah, di cuaca Jakarta ini rambut saya itu nggak bisa bertahan, bahkan setelah keramas malam sebelumnya, dan setelah itu beraktivitas pada seharian. Nah, lalu dulu saya sempat diperkenalkanlah dengan dry shampoo aerosol merek luar. Nah, setiap saya traveling keluar, saya pasti beli dry shampoo aerosol ini untuk saya stok di Indonesia. Karena di saat itu belum ada ya dry shampoo merek apapun di Indonesia. Nah, sampai suatu hari ketika saya lagi traveling itu, saya tertahan di bandara. Karena saya membawa terlalu banyak botol aerosol dan saat itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam pesawat karena kan Hmm. berbahaya ya. Nah, sampai suatu hari pada masa COVID dulu kan kita diberikan banyak kesempatan untuk berpikir ya. Nah, Hmm. saya terpikirkan di saat itu bahwa Indonesia itu panas sekali dan salah satu masalah di Indonesia itu adalah cuaca yang lembab, terik, lalu juga polusi. Hmm. Nah, selain itu aktivitas orang-orang pada umumnya di Indonesia, terlebih di Jakarta, itu banyak menggunakan transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari, seperti ojek online, sarana transportasi lainnya untuk ke kantor atau kuliah dan lain-lain gitu. Nah, sehingga pasti banyak yang punya masalah rambut minyak dan cepat lepek Hmm. seperti saya dan sedang mencari solusi. Nah, lalu dari situlah saya mulai tanya-tanya, saya juga melakukan riset dan itulah tercetusnya Hmm. membuat dry shampoo yang non aerosol. Oke, Seperti berarti itu. ini secara market juga Anda sudah pelajari ya, artinya secara market ini cukup potensial gitu untuk market dry shampoo sendiri. Iya, betul. Jadi dulu itu di saat di tahun 2020 ya, tepat di mana saya sedang melakukan riset dan juga mempersiapkan semuanya gitu. Nah, ada beberapa kasus di luar negeri yang sudah mulai melarang dry shampoo berbahan aerosol ini. Hmm. Nah, dikarenakan banyak yang sudah aware di luar sana bahwa aerosol itu mengandung zat kimia yang berbahaya. Terus dari situ lumayan viral ya di saat itu di mana-mana banyak merek dry shampoo berbahan aerosol ini sudah mulai stop produksi dan banyak juga yang ditarik oleh pemerintah luar. Nah, di sini saya melihat peluang nggak cuma di luar tapi juga di Indonesia seperti itu. Oke. Lalu apa sih sebetulnya kelebihan dari produk dry shampoo dibandingkan dengan sampo biasa, Mbak Alicia? Oke. Mungkin untuk pertanyaan ini saya ada sedikit pengen klarifikasi kali ya. Hmm. Hmm. Karena banyak orang yang menyangka bahwa dry shampoo ini itu adalah pengganti sampo. Nah, sebenarnya ini justru persepsi yang salah gitu. Hmm. Nah, perbedaannya itu sampo sendiri, sampo yang kita pakai pada umumnya setiap hari itu bertugas untuk membersihkan rambut. Sama seperti kita bandingin mungkin sama sabun ya, kalau sabun itu untuk badan, sampo itu tuh untuk rambut gitu. Nah, dry shampoo ini memang ada kata-kata sampo-nya karena kan kalau secara literal artinya itu kan sampo kering ya. Jadi nggak heran juga sih sebenarnya banyak yang berpikir seperti itu. Nah, sebenarnya dry shampoo ini tuh berguna untuk membantu menghilangkan lepek dan rambut berminyak, Hmm. dan dia juga membantu merefresh rambut kembali hingga waktunya keramas lagi gitu. Jadi Hmm. tuh istilahnya bisa dibilang ini adalah emergency savior. Ketika Hmm. kita sudah beraktivitas seharian, terus rambutnya juga udah mulai lepek, mungkin udah juga kena macet-macetan di polusi Jakarta, terus mulai keringetan karena matahari. Nah, disitulah dry shampoo tuh berperan gitu untuk Hmm. merefresh lagi lah rambutnya seperti itu. Oke, sebetulnya mungkin antara sampo biasa dan juga dry shampoo ini saling melengkapi gitu ya? Iya betul. Oke, oke. Nah, cuman memang ada kepraktisan tersendiri untuk membuat rambut menjadi fresh lagi itu yang kemudian membuat, mmm, dry shampoo ini digemari lah oleh masyarakat.
Oke, Iya, persaingan marketnya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda berikut ini ya Mbak Lesya ya. Dan pemirsa tetap iya bersama kami baik. akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mbak Alicia Tamsil, founder of Sway Away, sebuah produk dry shampoo yang memang menjawab kebutuhan dari masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi apalagi yang memang perempuan begitu ya, beraktivitas banyak di luar, rambutnya cepat lepek dan juga berminyak, bisa digunakan dry shampoo ini gitu. Nah, terkait dengan persaingannya sejauh ini seperti apa? Seberapa ketat sih persaingannya Mbak Alicia? Mungkin untuk market dry shampoo ini bisa dibilang sangat niche. Hmm, Apalagi yang berbentuk powder ini gitu, karena mungkin lebih banyak orang yang lebih familiar dengan dry shampoo aerosol. Tapi banyak yang belum aware juga dan familiar dengan powder dry shampoo ini. Nah, sebenarnya disinilah challenge kita di Sway untuk mengedukasikan market tentang dry shampoo, tentang powder dry shampoo seperti itu. mhm. Lalu apa sih sebetulnya yang membuat Sway berbeda dengan dry shampoo? Tadi kan menyampaikan ini adalah dry shampoo tanpa aerosol gitu ya. Hal lainnya apa saja? Pertama yang bikin berbeda pasti dari bentuknya sendiri. Hmm, Dry shampoo yang banyak di Indonesia itu yang seperti saya tadi sempat diskusikan itu berbentuk aerosol. Sedangkan Swaywe ini berbentuk bubuk atau powder. Nah, lalu dari cara penggunaannya itu juga cukup unik karena banyak powder dry shampoo atau bubuk dry shampoo yang di luar sana itu menggunakan botol biasa. Dan cara pemakaiannya itu pengguna itu harus menuangkan produk keluar dari botol untuk dipakai dan diusapkan ke kepala. Nah, lalu juga banyak yang menggunakan puff seperti bedak muka untuk diaplikasikan ke kulit kepala. Nah, menurut saya ini salah satu user experience dari Sway yang dibuat sangat simple dari cara penggunaannya. Nah, karena kemasannya berbentuk spray, pengguna itu tinggal menyemprotkan ke kulit kepala lalu tinggal diusap gitu. hmm, Nah, belum ada yang seperti itu ketika Sway launching. Lalu juga komposisinya tidak menggunakan talc. Nah, talc ini adalah bahan yang biasa digunakan di bedak atau kosmetik. hmm. Yang banyak juga riset yang mengatakan bahwa talc ini itu berbahaya jika dihirup. Nah, selain produk powder dry shampoo ini aerosol free, produknya itu juga talc free gitu. Oke, banyak beberapa value-value lah ya yang terkandung dalam si produk dye shampoo yang Anda tawarkan ini sehingga kemudian itu menjadi apa, bargaining power lah ya, dari Ya, point of betul. view bagaimana sebetulnya konsumen bisa memilih antara Sway dengan produk yang lain. Oke, range Betul. harganya di berapa sampai berapa dan ukurannya tuh ada berapa sih, Mbak? Untuk range harga itu di 90.000 sampai 120.000 ya, tergantung Hmm, sedang ada promo apa di bulan itu. Biasanya oke. kan ada Twin Date atau Payday Sale itu selalu ada diskon. Dan untuk ukurannya sendiri itu masih satu ukuran aja, yaitu 24 gram untuk satu botolnya. Oke, ini berarti memang secara target sendiri menengah menengah ke atas ya atau gimana? Artinya kan ini Ya, juga Anda harus memikirkan bagaimana Anda mengkomunikasikan produk Anda kepada brand apa market tersebut gitu ya. betul, Nah, betul, itu betul. experience-nya gimana sih dari sudut pandang Anda sebagai founder dari Sway Away ini ketika kemudian memilih segmentasi menengah ke atas, bagaimana meng-campaign-nya tentunya nggak bisa sembarangan gitu ya, ada satu strategi khusus. Nah, mungkin Anda bisa cerita mengenai hal ini? Iya betul seperti tadi yang Mas sampaikan, memang target market SWW itu menengah ke atas. Nah, kenapa kita targetnya menengah ke atas sih? Kenapa nggak lebih besar lagi? Nah, mungkin ini bisa dimulai dengan seperti yang tadi saya mention adalah challenge-nya kita untuk mengedukasikan produk ini lebih luas lagi gitu. Nah, karena memang belum banyak orang yang tahu sebenarnya dry shampoo itu apa sih? Banyak sekali yang masih salah paham tentang dry shampoo itu. Nah, makanya effort yang kita lakukan di sosial media maupun di e-commerce itu sebenarnya mengedukasikan ke market yang lebih luas tentang fungsi dry shampoo ini supaya banyak yang tidak paham Hmm, gitu. Nah, campaign kita itu sebenarnya mungkin lebih ke mengarahkan bahwa produk ini tuh sebenarnya produk yang convenient dan ini hmm, juga produk yang bisa kamu bawa kemana-mana dan bisa membantu kamu lah untuk boost up confidence level kamu ketika kamu sedang beraktivitas harian nih karena kan
terlebih perempuan ya, kita tuh cepet tidak pede gitu ketika rambutnya udah mulai berantakan lah seharian beraktivitas gitu. Nah, di sini dimana Sway itu bisa jadi penyelamat kamu nih untuk mulai lebih pede lagi dan Hmm. lebih pede beraktivitas. Seperti itu kira-kira. Oke, distribusinya sejauh ini kemana aja Mbak Alicia? Untuk sekarang Sway hanya ada di e-commerce marketplace. Oke, Kebetulan memang belum ada ya di retail offline sama sekali. Sebenarnya kenapa? itu juga Kenapa itu belum ada juga di retail? sebenarnya iya, itu sebenarnya salah satu planning ke depannya ya untuk masuk Hmm. ke retail offline. Karena kan emang produk dry shampoo itu adalah produk yang convenient lah istilahnya dan juga Mhm. bisa dibilang produk emergency gitu. Nah, kita pengen sebenarnya untuk aksesibilitas terhadap produk powder dry shampoo ini tuh lebih luas lagi dan lebih Hmm. tinggi lagi gitu. Betul, karena sebetulnya kalau tidak tersedia di offline store gitu, kalau memang sedang butuh sekali, kalau belinya di Mm-mm. online mesti nunggu 2-3 hari itu juga paling cepat gitu ya. Ataupun mungkin yang same day itu Betul. juga harus tetap menunggu, tapi butuhnya sekarang gitu. Makanya Iya, betul. memerlukan keberadaannya di offline store. Oke, sejauh ini sudah terjual berapa buah eh, di market? Sejauh ini sudah terjual mungkin sekitar 5 ribuan produk. Oke. Nah, sejauh ini sudah mencapai profitabilitas atau ada target soal profitabilitas? Untuk sekarang belum, Hmm. karena effort kami itu masih banyak ya untuk di marketing. Jadi Sway itu juga baru memasuki tahun pertama dan Hmm. seperti yang saya mention tadi juga kami masih mengedukasikan produk dry shampoo ini ke market yang lebih luas lagi. Oke. Untuk target profitabilitas itu ada di tahun kedua atau ketiga ya, khusus tapi untuk produk powder dry shampoo ini saja. Oke. Karena kedepannya itu dari Sway itu pasti akan terus develop produk lagi. Baik. Seperti itu. Tapi sejauh ini baru satu aja ya produknya ya? Iya betul, baru satu Hmm. saja. Oke. Ada proses lobbying untuk pendanaan? Untuk sekarang Sway itu masih fully finance Mhm. personally gitu. Jadi Hmm. belum ada sama sekali untuk pitching ke investor. Tapi kami juga tertarik untuk mulai masuk ke financing by investor. Gitu. Baik. Apa target Sway dalam jangka panjang, Mbak Alicia? Kalau dilihat dari beauty industri sekarang kan sudah banyak ya yang didominasi oleh skincare dan juga make up nih yang udah lumayan menjamur di mana-mana. Dan hair care atau hairstyle itu sebenarnya market yang sudah cukup banyak, tapi masih bisa dieksplor lebih dalam lagi gitu. Hmm. Sehingga VW mungkin berharap suatu hari bisa menjadi leading brand lokal di Indonesia untuk hair care dan juga hairstyling Baik. seperti itu. Oke, sukses terus dengan berbagai macam capaian target ke depan untuk Sway dan juga ini Terima bisa kasih. menjadi salah satu brand lokal kebanggaan Indonesia begitu ya. Sukses Terima untuk kasih, Anda, Mas. Mbak Alicia. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, dan bersama kita akan kembali update pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Kita akan lihat data selengkapnya pemirsa untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat ya di level 7.200 maksud kami 7.327,811 menguat 0,08% dan top gainers adalah Goto, BSBK, Arto, Games, Mil, Suri, kemudian juga ada Doit, Tins, Mika, PSAB, dan top losers ada ISEA, IOTF, MNCN, Labs, Auto, SSMS, Gria, PDPP, dan juga Wika. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang saat lagi pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.